Selamat datang kembali di kuliah termodinamika B. Ini adalah video keempat dari serial kuliah kita tentang entropi untuk pertemuan di pekan ke-10 ini. Eh, di video sebelumnya kita telah membahas tentang definisi dari entropi. Kita punya proses yang seperti ini, kemudian kita dapati bahwa ternyata besaran yang disebut S di sini atau entropi itu dia tidak bergantung pada lintasan. Dia merupakan fungsi keadaan. Dan akhirnya kita definisikan entropi atau perubahan entropi DS itu sebagai persamaan ini, ya, diberikan oleh hubungan ini dq per t. Yang kita dapati di sini DS ini awalnya kita turunkan untuk sistem yang sifatnya reversible, ya, yang sifatnya reversible. Bagaimana kalau kita punya yang sifatnya non reversible? Misalnya kita punya proses seperti ini dari I ke F, ya, dari I ke F itu adalah proses yang irreversible, tidak terbalikan. Kemudian F ke I kita punya jalur lain yang dia sifatnya reversible. Kita bisa katakan bahwa secara total DS total dari I ke F kemudian balik lagi ke I itu totalnya harus sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena ini proses siklus, ya. Karena ini proses siklus. Sedangkan entropi itu adalah besaran fungsi keadaan bergantung pada posisi awal posisi di tiap titiknya. Jadi kalau prosesnya adalah proses siklus alias dia kembali ke titik asal, maka entropinya tidak akan berubah. Kemudian kita bisa dapatkan hubungan di persamaan yang kedua. Coba perhatikan kenapa persamaan kedua kita punya seperti ini. Ini berasal dari pertidaksamaannya Clausius, ya, pertidaksamaannya Clausius. Jadi karena ini secara total, secara siklus itu merupakan siklusnya berwarna oranye jam, ya. Secara siklus itu dia berarti irreversible, maka berarti ini delta Q per T, integral tertutupnya, itu nilainya sama dengan negatif, ya, kurang dari 0. Sementara bagian ini, ya, total ini itu bisa kita split jadi dua, proses dari I ke F itu yang irreversible, dan dari F ke I itu dia reversible. Ya, secara total sekali lagi dia kurang dari 0 berdasarkan pertidaksamaannya Clausius. Kemudian kita punya definisi entropi seperti ini, dari I ke F itu ini tadi kita sebut di slide sebelumnya. Nah, sehingga persamaan baris kedua ini boleh kita otak-atik, mungkin yang suku tengah ini sama yang kanan ini, ya. Yang ini itu kita biarkan. Kemudian yang ini itu adalah yang entropi, ya, pengertian dari entropi. Pengertian dari entropi untuk proses dari ini sebenarnya F ke I, tapi kita balik batas integralnya jadi dari I ke F, sehingga di sini muncul tanda negatif. Sehingga akhirnya kita bisa ini pindah ruas ke kanan, sehingga kemudian dibalik yang DS jadi di sebelah kiri, yang ini jadi di sebelah kanan, sehingga kita punya DS lebih dari seperti ini, ya. DS, ya, perubahan entropi untuk proses yang irreversible itu dia lebih besar daripada dq per T-nya. Ya, sementara tadi waktu kita bahas yang sistem reversible itu sama dengan, sedangkan yang irreversible itu lebih dari, sehingga secara total kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. DS itu dia kira-kira dia akan sama dengan atau lebih dari dq per T, ya, d coret q per T. Sama dengan berlaku jika dia sistemnya prosesnya itu reversible, lebih dari berlaku jika prosesnya irreversible. Oke, sekarang tugas ketiga, apakah ini coba berbekal persamaan ini, coba pertanyaan pertama, apakah proses yang adiabatik itu selalu isentropik? Dan pertanyaan kedua, apakah proses isentropik selalu terbalikkan? Silakan dikerjakan. Oke, sekarang ada satu prinsip penting yang disebut sebagai prinsip kenaikan entropi, ya. Kita coba lihat untuk proses yang terbalikan, reversible tadi, misalkan apapun prosesnya, ya, proses terbalikan itu pernah kita bahas 2 minggu yang lalu. Coba sebutkan syaratnya apa, ya, ini sebagai tugas keempat, dan sebutkan juga contohnya, satu saja. Apa contoh untuk proses yang reversible, yang terbalikan, tugas 4 dan tugas ke-5. Oke, misalnya ada satu proses yang reversible, kemudian sistemnya melepas kalor ke lingkungan, maka kita bisa dapatkan ini dia terjadi secara kuasi statik, sehingga suhunya kira-kira sama, dalam kesetimbangan thermal nanti dia sama, sehingga sistem itu mengalami perubahan entropi sebesar ini, minus Q per T. Kenapa minus? Karena sistem ini melepas kalor, sementara lingkungan dia menerima kalor, sehingga dia perubahan entropinya adalah positif Q per T.
Sehingga secara total delta S semestanya, alam semesta kita nanti sama dengan 0. Karena proses terbalikan delta S total alam semesta ini dia bernilai 0. Sekarang kita jika prosesnya berlaku kebalikannya, ya misalnya sistemnya menyerap kalor dari lingkungan, kira-kira kita akan dapat hasil yang negatif. Ini jadi positif, ini jadi negatif, dan totalnya tetap sama dengan 0. Oke, sekarang bagaimana dengan proses yang tidak terbalikan? Nah, proses yang tidak terbalikan ini merupakan proses yang sebagian besar proses spontan alamiah yang terjadi di lingkungan kita. Mungkin jangan-jangan semuanya dia pasti tidak terbalikan. Oke, beberapa contoh yang tidak terbalikan gampang. Misalnya ini ada korek api, dia mengubah, sebenarnya awalnya gesekan jadi kalor, kan cuma korek api ya. Misalkan tangan digesekkan juga dia bisa ada proses yang irreversible. Ya. Oke, ini kan nggak bisa misalkan tiba-tiba ini sudah jadi kalor, kemudian kalornya diubah lagi jadi membuat si batang korek apinya ini utuh seperti sedia kala, kan nggak mungkin. Apalagi, ini contoh difusi ya. Contoh yang kedua, difusi. Difusi misalnya ini ada air, kemudian kita teteskan tinta di sini. Ya, ini partikel-partikel tinta tadinya ngumpul, seiring berjalannya waktu dia akan menyebar ke seluruh bagian dari air. Ya, ini namanya proses difusi. Apakah dia terbalikan? Jelas tidak. Nggak bisa misalkan tinta yang sudah tercampur di seluruh bagian ini kemudian dia ngumpul jadi kayak gini lagi, kan dia nggak bisa. Tinta, apalagi air gula dan lain-lain. Difusi, proses difusi kira-kira gambarnya seperti itu, dan dia sifatnya tidak terbalikan. Oke, ini ada satu contoh yang akan kita hitung, yaitu proses ekspansi volume. Misalnya kita punya wadah di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kanan itu dibuat vakum, kemudian sebelah kiri ada gas, kemudian di sini ada sumbat. Nah, kemudian kita buka sumbatnya sehingga gas yang dari kiri itu dia bergerak ke kanan sehingga mengisi bagian yang sebelah kanan. Jelas di sini tekanan gas ini akan berubah, volumenya juga akan berubah. Tadinya hanya di kiri, sekarang jadi 2 kali lipatnya, kiri dan kanan. Kalau kita anggap ini prosesnya terjadi secara isotermik, maka kita akan punya delta U sama dengan 0. Sehingga dQ-nya akan sama dengan W, yaitu sama dengan P dV. Kalau kita kita asumsikan gas ideal, biar gampang dihitung nih, kita bisa punya hubungan ini, P sama dengan nRT dibagi V. Tinggal P yang di sini nanti cemplungin ke sini, nanti kita akan dapatkan hitungan di bawah sini. Delta S-nya adalah delta Q per T, delta Q-nya bisa ngambil dari sana, P dV, P-nya diambil dari persamaan gas ideal ini, sehingga kita punya nRT per V. Karena di sini dibagi lagi dengan T, berarti tinggal nR per V. Integralkan terhadap V. Ya, dari kondisi awal ke kondisi akhir. Akhirnya kita punya NR kali logaritma V akhir atau volume akhir dibagi dengan volume awal. Coba perhatikan di sini, volume akhir dan volume awal itu lebih besar mana? Ya, lebih besar yang akhir, karena ini volumenya 2 kali lipat. Ya, kalau kira-kira ini volumenya V dan ini V, berarti kira-kira volume akhir bagi volume awal itu kira-kira 2 dibanding 1. Jadi logaritma 2. R-nya positif, logaritmanya juga positif, sehingga delta S-nya dia akan bernilai positif. Oke, ada satu yang menarik di sini, coba perhatikan bahwa saya menuliskan delta S-nya itu sebagai ini nih, ini definisi ini kan aslinya definisi untuk delta S pada sistem yang reversible, proses yang reversible kan, padahal jelas-jelas di sini prosesnya adalah irreversible. Coba pikirkan, mengapa saya boleh menggunakan ekspresi delta S untuk proses yang tidak terbalikan? Ya, kenapa boleh menggunakan delta S yang irreversible? Delta S definisi untuk yang reversible, padahal prosesnya adalah proses yang irreversible atau tidak terbalikan. Oke, ini sebagai tugas kelima. Mengapa digunakan ekspresi delta S untuk proses yang terbalikan, padahal proses ini adalah proses yang tidak terbalikan? Oke. Jadi untuk proses yang tidak terbalikan ini kita punya delta S yang positif. Oke, kita boleh hitung delta S total lingkungan. Ya, kita punya ini misalkan sistem ini kita sekat sehingga nggak ada kalor masuk keluar segala macam ke lingkungan, sehingga prosesnya hanya ada perubahan hanya terjadi pada sistem kecil ini. Maka berarti kalau kita punya sistem semesta,
isinya sistem dan lingkungan. Kita punya semesta yang isinya sistem dan lingkungan. Lingkungan tidak berubah entropinya, sementara sistemnya berubah entropinya sebesar ini tadi, NR logaritma. Berarti secara total, delta S-nya semesta, perubahan entropinya semesta itu bernilai ini, NR logaritma volume akhir bagi volume awal. Dan dia nilainya positif. Ya, delta S semesta bernilai positif. Oke. Kita tinjau sekarang proses yang lebih umum. Ini ada proses dari I ke F, ya. Ini prosesnya adalah irreversible tapi adiabatik, ya. Irreversible dan adiabatik. Kemudian sebagai bantuan kita punya proses balikannya dari F ke I melalui lintasan ini, F ke K ke J, kemudian balik lagi ke I. F ke K itu dia reversible dan adiabatik, dari K ke C itu reversible dan isotermik, sehingga kita boleh ngambil kalor sebesar Q di sini. Sedangkan dari C ke I itu dia reversible dan adiabatik lagi, nggak ada kalor yang bertukar di sini, yang terlibat di sini. Oke, sekarang kita lihat proses adiabatik yang tidak terbalikan dari I ke F yang diwarnai hijau di bawah sini. Kemudian perhatikan bahwa kalau saya kerjakan untuk ini proses dari F ke K, dari F ke K, dan dari J ke I, itu karena dia adiabatik, berarti nggak ada kalor yang terlibat di sana, sehingga nggak akan ada perubahan entropi. Sehingga entropi di F dan di K itu sama. Demikian juga di J dengan di I juga dia entropinya sama. Sehingga kalau saya mau cari delta S entropi untuk proses dari I ke F, ya, dari I ke F, berarti nanti entropi di F dikurangi entropi di I, nanti hasilnya sama dengan entropi di K dikurangi entropi di J, alias kita punya delta entropi untuk proses yang dari J ke K. Perubahan entropi dari I ke F akan sama dengan perubahan entropi dari J ke K. Oke. Kita lihat pada proses, yang ini ada Q-nya, berarti dari K ke C. Dari K ke C, kita menyerap kalor sebesar Q. Ya, Q. Dari hubungan entropi dengan kalor, kita bisa dapat hubungan ini nih. T aksen kali SJ dikurangi SK. S akhir kurangi S awal. Ya, ini prosesnya dari K ke J ya. Q ini adalah kalor yang diserap tadi. Ya. Kemudian T aksen ini adalah suhu dari temperatur dari tandon yang panas di atas ini. Ya, yang memberikan kalor ke proses ini. Oke, kemudian yang kedua, sistemnya dia melakukan kerja. Ya, sistemnya melakukan kerja sehingga W-nya sama dengan QR. Ya, W sama dengan QR untuk satu siklus ini. Ya, untuk satu siklus ini. Kenapa begitu? Karena di bawah sini kan kita nggak punya kerja total, nggak punya Q keluar karena dia adiabatik sifatnya satu. Yang kedua, ini prosesnya adalah proses yang siklus sehingga delta U-nya sama dengan 0. Ya, delta U-nya sama dengan 0. Sehingga dari hukum termodinamika yang pertama, hukum 1 termodinamika, kita punya kerjanya akan sama dengan kalor total, QR. Oke, dari hukum kedua termodinamika, kita tahu bahwa QR itu dia kurang dari sama dengan 0. Ya, QR-nya kurang dari sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Ya, karena dia kalornya masuk. Sebentar, QR, sebentar. QR itu adalah kalor. Oke, ini proses dari K ke J itu positif, sehingga kalau J ke K dia negatif. Oke, saya paham sekarang. Hukum kedua termodinamika, dia mengatakan bahwa tidak ada proses yang sepenuhnya mengambil kalor Q masuk ke dalam suatu mesin dan dia mengeluarkan kerja mekanik sebesar W. Itu nggak bisa seperti itu. Ya, sehingga W-nya ini nggak mungkin bernilai positif. Tadi kita sudah bahas ini waktu di video kedua kalau nggak salah. Sehingga QR ini dia nggak boleh positif. Nggak bisa ada sistem yang seperti itu. Ini pernyataannya Kelvin Planck ya. Bahwa nggak ada sistem yang dia nggak ada siklus yang dia mengambil kalor kemudian mengubah semuanya menjadi kerja. Sehingga W ini nggak mungkin positif. Ya, nggak mungkin positif. Dia hanya boleh negatif atau 0. Oke, kalau QR-nya adalah negatif atau 0, berarti persamaan yang di atas ini kita boleh tulis, kita simpan di bawah sini, dan dia nilainya adalah kalau nggak negatif, dia 0. Dengan demikian, karena T aksen ini dia bernilai positif, ya, T aksen ini dia temperatur absolut, dia nilainya positif, berarti SJ dikurangi SK
itu dia selalu kurang dari sama dengan 0. Kalau nggak 0, dia negatif. Oke, jadi kalau kita balik lagi ke proses yang tadi kita bahas, proses dari I ke F, ya SIF itu kan dia sama dengan SJK. Sementara SJK itu adalah negatifnya SKJ. Ya, ini sama ini perhatikan indeksnya itu bertukar indeks. SKJ itu proses dari K ke J, sementara SJK itu dari J ke K. Kalau SKJ-nya itu selalu negatif atau 0, maka berarti SJK-nya dia selalu positif atau 0. Alias perubahan entropinya dia kalau nggak 0 dia positif. Selalu seperti itu. Ini yang kita sebut sebagai prinsip pertambahan entropi. Kita sebenarnya cuma ngambil dua contoh tadi. Pertama yang ekspansi Joule, yang kedua yang ini. Tapi boleh mungkin kita simpulkan bahwa ada prinsip pertambahan entropi. Bahwa untuk setiap proses yang tidak terbalikan, entropi semesta itu selalu bertambah. Ya, entropi semesta selalu bertambah. Oke. Kita akan terapkan itu mungkin mungkin sekitar 3-4 minggu yang lalu kita sudah berkenalan dengan hukum kedua termodinamika yang bentuknya seperti ini. Tidak mungkin ada sebuah mesin yang bisa melakukan ini. Dia ngambil kalor dari tempat yang dingin dipindah ke yang panas tanpa ada kerja luar. Ya, nggak mungkin ada tidak mungkin ada mesin yang bekerja dengan cara seperti ini. Dia ngambil kalor dari tempat yang dingin dibuang ke tempat yang panas tanpa kerja mekanik. Oke, ini bisa kita tunjukkan bahwa konsep entropi bisa dipakai untuk menjelaskan ini. Pertama kita hitung coba perubahan entropinya. Tandon panas di sini, dia suhunya adalah TH, temperaturnya adalah TH, dan kalor yang masuk dia adalah sebesar QC. Sehingga perubahan entropinya untuk tandon panas seperti ini, GH dibagi TH. Ya, karena ini kalornya dari sini langsung keambil ke sana, berarti QC sama GH sama QC itu sama besar ya. Sehingga kita punya persamaan ini, QC per TH. Ya, QC-nya itu positif, karena tandon panas itu dia kemasukan kalor ya, sehingga QC-nya positif. Sementara pada tandon dingin, kita punya ungkapan yang sama persis, tapi yang berbeda adalah suhunya di sini. TC itu berbeda dengan TH di atas sana. Ya, jadi untuk tandon dingin, perubahan entropinya untuk tandon cold dingin adalah seperti ini, negatif QC per TC. Kenapa negatif di sini? Karena tandon dingin itu dia kehilangan kalor, ya. Kalor itu diambil dari tandon dingin, sehingga ini negatif. Nah, kalau kita hitung untuk semuanya total untuk semesta, coba perhatikan, berarti tinggal ini ditambah dengan yang di bawah sini. Karena QC-nya sama, boleh kita keluarkan, kita punya 1/TH dikurangi 1/TC. Nah, sekarang perhatikan TH, T yang hot, ya, itu suhunya kan lebih tinggi daripada yang cold kan. Ya, kalau TH lebih tinggi daripada TC, alias 1/TH itu dia akan lebih kecil daripada 1/TC. Ya, kalau dia lebih kecil berarti selisihnya itu adalah bilangan negatif. Artinya delta S-nya negatif. Jadi mesin kalor yang seperti ini, ya, atau ini heat pump namanya, pompa kalor yang seperti ini itu bekerja dengan menghasilkan delta S semesta, entropi semesta yang nilainya negatif. Dan ini berlawanan dengan prinsip kenaikan entropi tadi, pertambahan entropi tadi. Jadi ini tidak mungkin ada mesin yang seperti ini. Kenapa? Karena dia menghasilkan perubahan entropi yang negatif. Singkatnya begitu. Oke, yang kedua kita punya pernyataan yang kayak gini juga nih. Tidak mungkin ada mesin yang ngambil kalor dari tempat yang panas dan semuanya diubah menjadi kerja mekanik. Nah, kita bisa hitung hal yang sama, perubahan entropinya di tandon panas seperti itu dan di tandon dinginnya seperti ini. Ya, sama dengan 0 karena di sini nggak terjadi apa-apa di sini, nggak ada kalor yang dibuang ke sini. Ya, sama dengan 0. Sementara di yang panas seperti ini. Kenapa ini negatif? Jelas karena tandon panas itu dia kehilangan energi. TH adalah suhu dari tandon panas. Sehingga totalnya berapa? Tinggal kita jumlahkan aja. Totalnya adalah minus W. W ini adalah kerja ya per TH. Negatifnya sekali lagi dia bawaan dari yang di atas ini. Karena tandon panas dia kehilangan energi. Dan lagi-lagi mesin kalor yang seperti ini, ya, mesin kalor yang seperti ini akan menghasilkan perubahan entropi yang negatif. Dan ini tidak dimungkinkan. Oke? Sekian saja kuliah kita hari ini.
Jangan lupa tugas-tugas yang tadi dikerjakan. Selamat bekerja, dan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, bisa lewat e-learning atau bisa lewat komentar di bawah sana.